Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi ke-6 dari Excel. Nah, di sini kita akan membahas mengenai fungsi teks, fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, dan juga fungsi gabungan. Nah, di sini untuk latihannya nanti ada latihan 8 untuk fungsi teks, latihan 9 untuk fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, dan latihan 10 untuk fungsi gabungan. Baik, yang pertama adalah fungsi teks. Nah, di sini ada beberapa fungsi teks, diantaranya adalah fungsi left, right, dan mid. Nah, tiga ini adalah fungsinya untuk mengambil beberapa karakter. Left untuk dari kiri, right dari sebelah kanan, mid dari tengah, ya. Atau kita bisa menentukan dari karakter keberapa. Oke, yang selanjutnya ada fungsi len. Fungsi len fungsinya adalah untuk menghitung jumlah karakter. Selanjutnya ada fungsi lower, upper, dan proper. Nah, di sini untuk merubah format sebuah tulisan. Fungsi lower untuk mengubah huruf menjadi huruf kecil semuanya. Fungsi upper adalah untuk mengubah huruf menjadi huruf besar semuanya. Sedangkan fungsi proper adalah untuk mengubah sebuah tulisan menjadi huruf besar di awal kata. Baik. Nah, di sini silahkan kalian perhatikan di fungsi teks di latihan 8. Nah, nanti untuk fungsi left, mid, dan right. Nah, ini mungkin sudah berarsir coklat ya, abu-abu ya. Nah, jadi di sini saya tidak memperbolehkan kalian tarik ke bawah ya. Jadi di sini kita bisa menentukan misalnya Kota Banjarmasin berapa karakter diambil dari kiri, dari kanannya berapa, dari tengahnya berapa. Nah, kemudian yang di bawahnya misalnya dari kata Surabaya pengen diambil berapa karakter. Nah, jadi tidak bisa langsung ditarik ke bawah. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Selanjutnya adalah fungsi teks. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mendapatkan atau mengambil beberapa karakter. Nah, untuk fungsi left ini adalah untuk mengambil beberapa karakter dari kiri. Fungsi right kebalikannya berarti mengambil beberapa karakter dari kanan. Dan fungsi mid mengambil dari tengah ya, sesuai dengan makna dari fungsinya ini. Namun fungsi mid ini bukan berarti tepat berada di tengah. Akan tetapi kita bisa menentukan jumlah atau karakter keberapa mulai diambil dari teks tersebut. Baik, yang pertama ada fungsi left. Nah, di sini rumusnya adalah sama dengan left kurung teks. Teks ini nanti bisa saja kalian ambil dari sebuah sel yang berisi teks, atau bisa juga kalian tuliskan sebuah teksnya, akan tetapi harus menggunakan tanda petik. Kemudian jumlah karakter yang diambil. Kayak misalnya saya pengen ngambil kata sura pada Surabaya. Pada kata Surabaya. Maka saya ambil 4 karakter dari sebelah kiri. Maka rumusnya adalah sama dengan left. B3 ini adalah sel ini tadi ya. Nah, kemudian dari koma 4. Nah, 4 karakter. Kita coba sama dengan left kurung. Nah, teksnya kita ambil dari sebuah sel yang berisikan teks. Jadi koma kita ambil 4. Tutup kurung, tekan enter. Nah, ini pastikan kalian sudah mengubah ke nama kalian ya. Nah, misalnya di sini dari nama saya Ahmad Puhadi, saya ambil kata Ahmad. Nah, maka saya ambil 5 karakter. Left, buka kurung. Kita klik pada bagian teks, titik koma, 5 karakter. Oke, dapat ya. Nah, di sini saya berikan warna ya untuk fungsi left, mid, dan right ini. Saya sudah kasih warna.
Nah, artinya di sini tidak boleh kalian menentukan salah satu rumus kemudian tarik ke bawah, tidak boleh. Nah, tidak boleh ya. Jadi di sini kalian mengerjakan satu persatu. Misalnya pada bagian Surabaya kalian ambil 4 karakter. Dari kota Banjarmasin misalnya kalian ambil misalnya 11 karakter. Bandung kalian ambil 3 karakter dan lain sebagainya. Nah, kalian tentukan masing-masing berapa karakter yang diambil. Jadi tidak boleh ditarik ke bawah. Oke, kita lanjutkan ke fungsi right. Untuk fungsi right, nah berarti di sini kebalikan dari fungsi left. Left adalah kiri, right berarti kanan. Nah, maka fungsi right adalah untuk mengambil beberapa karakter dari sebelah kanan atau dari paling belakang. Ya, misalnya kita pengen mengambil kata baya dari Surabaya. Nah, atau saya ganti ya, misalnya kita mau pengen ambil kata abaya. Nah, abaya dari kata Surabaya, maka kita dapat menggunakan rumus right, ya. Kemudian kita ambil 5 karakter. Nah, di sini berarti diambil 5 karakter dari kanan. Nah, sehingga bisa kalian ambil dengan rumus sama dengan right kurung teksnya kita ambil dari kata Surabaya, di koma jumlah karakter yang diambil adalah 5, maka hasilnya abaya. Nah, misalnya dari kata kota Banjarmasin kita ambil kata asin misalnya. Nah, maka bisa kalian tuliskan sama dengan right kurung, kita klik pada bagian teks, pada kota Banjarmasin kita ambil 4 karakter, hasilnya asin. Nah, seperti itu ya. Misalnya kita punya NIM, misalnya disuruh mengambil 4 karakter atau 5 karakter paling belakang. Nah, oke, misalnya 4 atau 3 karakter. Nah, maka bisa kalian tuliskan right sama dengan right buka kurung NIM, kita ambil 3 karakter. Nah, tekan enter 0449. Nah, sebuah angka kalau kita gunakan fungsi teks ini maka dia berubah menjadi sebuah teks. Maka di sini 0,49 tidak berubah 49 ya. Maka dia tetap menggunakan 0,49. Nah, itu dari untuk fungsi right. Selanjutnya adalah fungsi mid atau tengah ya, middle. Nah, tapi di sini yang dimaksud adalah tidak mengambil dari sebelah kiri ataupun dari kanan ya, tidak mengambil dari pojok kiri maupun pojok kanan. Dan di sini kita bisa tentukan dari karakter keberapa. Nah, maka rumusnya sama dengan mid buka kurung teks titik koma posisi karakter pertama di mana. Kemudian jumlah karakter yang diambil dari posisi pertama berapa karakter. Nah, ini deh rumusnya. Oke, di sini contohnya misalnya saya pengen ngambil kata Anjar dari kota atau kata kota Banjarmasin ya. Nah, pada bagian kota Banjarmasin, maka saya gunakan rumus sama dengan mid buka kurung B1 itu adalah sel yang bertuliskan kota Banjarmasin. Kemudian titik koma posisi pertamanya adalah 7 ya. Titik koma yang diambil adalah 5 karakter. Jadi di sini adalah 5 karakter yang diambil dari posisi ke-7 ya. Maka nanti hasilnya adalah Anjar. Nah, sama dengan mid buka kurung, kita klik pada bagian teks titik koma. Nah, coba dihitungnya. Kota tuh 4 ya, 5 spasi 6 A-nya 7. Nah, maka karakter ke-7 titik koma Anjar ada 5 karakter berarti 5 ya. Nah, hasilnya Anjar. Nah, seperti ini. Misalnya pada bagian Bandung misalnya saya pengen ambil kata Andu. Maka saya ambil sama dengan mid buka kurung, kita ambil dari kata Bandung titik koma. Dari karakter kedua kita ambil 4 karakter. Nah, hasilnya adalah Andu.
Berikutnya di sini kita akan bahas mengenai fungsi len, lower, upper, dan proper. Nah, sekarang cara penggunaannya adalah baik tadi untuk fungsi left, mid, dan right. Nah, di sini nanti yang masih kosong bisa kalian isi ya. Tentukan masing-masing berapa karakter diambil, untuk mid dari karakter keberapa dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada fungsi len. Fungsinya adalah untuk menghitung jumlah karakter. Nah, di sini perlu kalian perhatikan kota Banjarmasin spasinya itu dihitung satu spasi satu karakter ya. Oke, kita coba tulis sama dengan len buka kurung, cukup klik pada bagian teks, tutup kurung, tekan enter. Nah, ini bisa ditarik ke bawah ya. Ini yang tidak boleh ditarik ke bawah yang sudah berarsir ini. Nah ya, Ahmad Wadi ada 11 karakter, name ada 10, kota dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan yang warna kuning ini? Nah, ini berarti tidak perlu diisi ya, karena sia-sia juga ngisinya. Oke, untuk fungsi yang berikutnya di sini ada fungsi lower. Nah, di sini adalah untuk menjadikan teks menjadi huruf kecil ya. Oke, kalau angka otomatis kan tidak berfungsi kan, tidak ada angka kecil angka besar, tidak ada ya dalam penulisannya, satu kecil satu besar nggak ada. Nah, maka kita abaikan di sini ya. Oke, di sini bisa kalian tuliskan sama dengan lower ke kurung, tinggal kalian klik pada bagian teks, ke kurung, tekan enter. Ya, oke, saya lanjut ke bagian upper. Di sini adalah untuk mendapatkan atau mengubah penulisan menjadi huruf besar semuanya. Kebalikan dari lower. Sama dengan upper ke kurung, tinggal kalian klik pada bagian teks, tutup kurung, tekan enter. Nah, menjadi huruf besar. Dan yang terakhir, proper, fungsinya adalah untuk mengubah teks menjadi huruf besar di awal kata. Nah, karena di bagian ini sudah menggunakan huruf besar di awal kata, maka saya ambil yang di sini saja. Yang di sampingnya yang menggunakan huruf besar ya. Oke, sama dengan proper ke kurung, tinggal kalian klik pada bagian kota Banjarmasin yang di sampingnya, tutup kurung, tekan enter. Nah, ya. Jadi huruf besar di awal kata. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah. Sampai sini kita abaikan. Cukup kita kopas saja yang ini bagian depan, pastekan di sini. Nah, ya. Oke, nah ini tadi untuk fungsi len, lower, upper, dan proper. Fungsi len untuk menghitung jumlah karakter, fungsi lower untuk menjadikan huruf kecil, fungsi upper menjadikan huruf besar semuanya, proper untuk menjadikan huruf kecil, huruf besar di awal kata. Oke, di sini saya akan sampaikan bagaimana kalau kita kalau tadi kan kita langsung, nah sekarang kita mengambil sel ya. Misalnya ini, nah teksnya adalah sel. Kita bisa menggunakan teks, tapi harus menggunakan tanda kutip. Contohnya, sama dengan len, buka kurung, dan tanda kutip. Misalnya saya tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jumlah karakternya adalah 4. Nah, jadi kalau misalnya pengen menuliskan sebuah teks, maka harus menggunakan tanda kutip. Tapi kalau dia berupa sel, maka cukup selnya saja diklik ya. Nah, ini contohnya. Misalnya dari Bismillahirrahmanirrahim ini, oke saya ambil dulu Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen ubah menjadi huruf besar semua, maka menggunakan fungsi upper dan tanda kutip paste. Nah, ini huruf besar semuanya. Atau pengen mengambil pakai fungsi mid misalnya ya, pakai fungsi mid sama dengan mid
Ini karena 24, misalnya kita ambil saja dari karakter kelima. Tadi bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi koma diambil dari karakter kelima, diambil semua karakter. Nah, nah seperti ini ya. Oke, saya tuliskan rumusnya. Atau yang ini. Nah, ini cara penulisannya. Baik, silakan dicoba. Baik, yang tadi jeda. Baik, itulah tadi untuk fungsi teks. Nah, nanti bisa difungsikan sesuai dengan keperluan ya, kebutuhannya apa. Baik, selanjutnya kita akan ke fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP ini bertujuan untuk membaca suatu tabel yang diambil dari tabel bantu. Nah, kalau VLOOKUP maka yang tabel bantunya tersusun secara vertikal. Nah, sedangkan untuk HLOOKUP maka tabel bantu yang diambil adalah yang tersusun secara horizontal. Nah, kalau yang vertikal atau VLOOKUP, maka nanti yang diambil adalah nomor kolomnya. Nah, kira-kira pengen mengambil dari kolom keberapa? Data yang ada di kolom keberapa? Nah, kalau menggunakan fungsi HLOOKUP, maka tujuannya adalah untuk mengambil data yang ada di baris keberapa. Karena dia tersusun secara horizontal. Nah, sekarang saya minta untuk menambahkan satu set. Nah, tambahkan satu set, nanti kasih nama. Ya. Nah, nanti di sini kalian coba tuliskan seperti ini ya. Nah, tuliskan data seperti ini. Bagian fase spesial kalian pilih transpose. Nah, ini transpose. Nanti dia akan berubah menjadi horizontal. Dari vertikal menjadi horizontal, dari horizontal menjadi vertikal. Itu adalah fungsi dari copy paste spesial dengan tipe transpose. Silakan bikin 4 tabel seperti ini. Baik, kalau sudah dibikin tabel seperti ini tadi, ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pengaplikasian fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP.
Nah, langkah pertama ketika kita pengen menambahkan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, maka tabel ini harus diberikan nama ya. Nah, ini sebelumnya ini adalah tabel utama yang bakalan kita isi, sedangkan tabel ini adalah tabel bantu. Jadi ibaratnya acuan dalam pengisian tabel utama itu adalah tabel bantu yang ada di sampingnya. Nah, yang ini ya. Ini walaupun kalian letakkan di set manapun sebenarnya bisa ya. Nah, tidak mesti harus dalam satu set. Bisa saja set yang lain itu adalah tabel bantu, kemudian di set yang berikutnya adalah tabel utamanya. Nah, itu bisa kalian gunakan seperti itu. Oke, sekarang saksikan. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai VLOOKUP. Pastikan data sudah tersedia. Nah, kemudian untuk mengisi pada bagian gaji dan honor, kita berpatokan pada tabel yang satu ini. Nah, jadi ini adalah tabel utama, ini tabel bantu. Ya. Nah, di sini ada yang menggunakan VLOOKUP dan ada juga yang menggunakan HLOOKUP. Nah, langkah pertama adalah kita kasih nama terlebih dahulu untuk tabel bantu. Silahkan diblok. Nah, untuk memblok, pastikan kalian memblok tepat pada tabel. Jangan lebih dari tabel ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, tabelnya hanya yang ada di dalam sini saja. Kemudian klik kanan, klik di bagian bawah, di sana ada define name. Nah, kemudian tuliskan tabelnya. Misalnya di sini saya tuliskan duit. Nah, untuk memberikan nama di sana tidak boleh pakai spasi. Jadi kalau misalnya mau menambahkan misalnya duit 1, duit 3, maka tambahkan penghubungnya ya, misalnya seperti itu. Oke, saya tulis duit saja ya. Nah, sebelum saya tekan OK, di sini ketika kita blok, yang terlihat pada bagian nama box atau name box di sana cuman H2 ya. H2 artinya sel pertama ketika kita blok. Nah, di sana tertulis H2. Tapi ketika kita beri nama, maka ketika kalian tekan OK, kita blok ini, maka yang tertulis di sini adalah nama tabel. Ya. Jadi ketika kalian misalnya ada melihat tabel, merasa yakin atau tidak, apakah sudah diberi nama atau tidak, maka bisa kalian blok. Nanti di sini tertulis nama tabel. Nah, untuk mengisi kolom gaji dan honor, di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini digunakan jika kita menggunakan tabel bantu yang vertikal. Nah, nanti jika di sini menggunakan tabel bantu yang horizontal, maka kita gunakan HLOOKUP. Baik, yang pertama bisa kita tuliskan sama dengan VLOOKUP buka kurung tes atau lookup value itu adalah golongan. Jadi bisa kalian lihat di sini golongan, di sini juga ada golongan. Jadi dia akan menyesuaikan golongannya, kemudian mengisi kolom gaji ini sesuai dengan yang tertera di sini. Titik koma, nah nama tabelnya apa? Tadi saya tuliskan duit. Oke, sudah. Titik koma, kemudian baru nomor kolom. Di sini kalian mau ngisi kolom gaji, berarti kolom gaji pada tabel bantu berada di kolom kedua. Maka cukup kalian tuliskan 2. Tutup kurung, tekan enter. Nah, didapat hasilnya 2 juta, sama seperti yang ada di sini. Untuk honor sama dengan rumusnya yang sama, VLOOKUP. Lookup value-nya sama, golongan juga, titik koma, nama tabelnya juga sama. Nah, yang berbeda adalah honor pada tabel bantu itu berada di kolom ke-3, maka kita tulis di 3. Kalau gaji tadi berada di kolom kedua, maka kita tulis 2. Tutup kurung, tekan enter. Nah, didapat Rp100.000. Kita kasih format number. Oke. Total gaji. Nah, misalkan sama dengan gaji pokok ditambah honor misalnya, atau dengan formula yang lain misalnya gaji pokok ditambah 20 kali atau 24 honor ya, misalnya dihitung
per jam misalnya. Nah, 24 jam. Hasilnya 4.400.000. Nah, ini bisa kita blok, kita tarik ke bawah. Nah, didapat hasilnya seperti ini. Jadi dia akan menyesuaikan di sini golong 1, maka dia sesuaikan gajinya 2 juta, honornya 100.000 dan lain sebagainya. Misalnya di sini saya ambil misalnya Rini saya ubah menjadi golongan kedua. Nah, maka datanya pun akan berubah menyesuaikan dengan golongan. Atau data yang di sini yang saya rubah. Misalnya di sini ini kita rubah ya, misalnya menjadi 13.000 ya. Misalnya per jamnya. Kemudian di sini misalnya 27.000. Oke, yang di sini kita rubah menjadi 40 atau 35.000. Nah, maka hasilnya pun berubah. Baik, ini nanti untuk VLOOKUP. Baik, selanjutnya untuk HLOOKUP pada tabel di bagian bawah. Nah, sekarang untuk tabel bantunya kita kasih nama lagi. Nah, di sini ketentuannya dengan nama yang sama itu tidak boleh ya. Jadi kita harus menggunakan nama yang berbeda. Misalnya tadi duit, yang ini misalnya fulus. Nah, sama ya kayak tadi. Ini saya blok adalah C17. Nah, ini yang terlihat C17. Ketika kita sudah beri nama, maka ketika kita blok nanti di sini adalah nama tabel. Baik, sudah. Nah, sekarang kita terapkan HLOOKUP ini pada tabel yang di bagian di bawah ya. Nah, sekarang kita coba sama dengan HLOOKUP. Buka kurung. Lookup value atau tesnya adalah golongan, titik koma. Karena kita menggunakan HLOOKUP, maka kita menggunakan tabel bantu yang horizontal. Nah, ini horizontal ya. Kalau ini yang vertikal. Nah, kalau vertikal gunakan VLOOKUP, maka nanti yang ditanya adalah nomor kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kalau misalnya kita menggunakan HLOOKUP, maka yang ditanya nanti adalah baris. Maka di sini adalah baris 1, baris 2, baris 3. Nah, oke, kita kasih nama tadi adalah fulus. Nah, kita mengisi tabel gaji, maka tabel gaji pada tabel bantu itu berada di baris keberapa? Baris pertama adalah golongan, baris kedua adalah gaji, baris ketiga adalah honor. Berarti untuk gaji baris kedua. Kita tuliskan 2, tutup kurung, tekan enter. Nah, sama ya. Oke. Sekarang honor. Nah, atau bisa juga kita tarik ke bawah langsung ya. Jadi terlihat. Nah, 2 juta, yang golongan 2-nya 2.500.000, golongan 1 2 juta, golongan 3 juta. Oke. Kita lanjut ke honor, rumus yang sama, HLOOKUP, buka kurung, tesnya adalah golongan, titik koma, tabel yang sama, berarti fulus. Nah, titik koma, barisnya yang berbeda. Honor berada di baris ketiga. Nah, maka tulis di 3, tutup kurung, tekan enter. Nah, sudah ya. Kita tarik ke bawah. Nah, kita dapatkan hasilnya. Nah, sekarang total. Nah, untuk totalnya nanti bebas saja ya. Kalian menggunakan yang mana? Oke, misalnya sama dengan gaji ditambah 25 kali 24 ya, biasa 24 jam untuk ngajar dikali honor misalnya. Nah, tarik ke bawah. Nah, sampai sini ya. Nanti kalau ada perubahan tinggal kalian rubah. Jika data yang berubah, maka kalian ubah di bagian sini. Misalnya nama. Misalnya Wati baru naik haji, jadi Hajah misalnya. Ya. Hajah Wati. Si Rini baru naik golongan misalnya, golongan 2. Nah, maka di sini pun akan berubah. Nah, sekarang kalau misalnya yang di tabel bantunya yang berubah, misalnya ada kebijakan, misalnya
honor sekian misalnya, atau gaji naik sekian persen, maka kalian rubah pada tabel bantu. Nah, di sini adalah perbedaan dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi yang perlu kalian tekankan untuk VLOOKUP itu adalah untuk tabel bantu yang vertikal. Patokannya pada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Untuk HLOOKUP itu adalah untuk tabel bantu yang horizontal. Nah, kemudian patokannya adalah baris, ya. Di sini baris 1, baris kedua, dan baris ketiga. Ya, silakan disimpan. Nah, lanjut kita ke latihan 9. Pada latihan 9, VLOOKUP dan HLOOKUP, di sini sudah ada 3 tabel bantu ya. 3 tabel bantu, 1 tabel utama yang berisikan nama pegawai dan seterusnya. Kemudian tabel gaji ini tabel bantu yang pertama, yang vertikal ya. Sedangkan inilah tabel bantu yang kedua yang horizontal. Nah, tugasnya sudah ada di bagian samping di sini ya. Sekarang lanjut ke latihan 9, silahkan dibuka di halaman 48. Di sana ada mengenai fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemarin sebelumnya kita sudah membahas ada set baru yaitu lookup, bagaimana mengaplikasikan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Ada latihan 9. Di sini kita memiliki 3 tabel. Tabel pertama di sana ada nama pegawai, golongan, gaji, total gaji, pajak persen, pajak rupiah, dan gaji bersih. Kemudian ada tabel gaji dan tabel pajak. Nah, di sini ada tabel utama ya, yang tadi saya sebutkan di awal, dan 2 tabel berikutnya itu adalah tabel bantu. Nah, yang pertama tabel gaji, di sini polanya adalah vertikal, sedangkan tabel pajak di sini polanya adalah horizontal. Sehingga nanti ketika kita menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, kita sudah tahu mau menggunakan tabel yang mana. Baik, di sini tugas kita adalah untuk mengisi gaji pokok, tunjangan, dan transport. Di sana berpatokan pada tabel gaji. Nah, nanti kita akan mengambil dari tabel bantu ya, tabel gaji. Sebelumnya terlebih dahulu kita harus memberikan nama pada tabel bantu ya. Kemudian pada total gaji nanti kita akan menjumlahkan, boleh menggunakan sum atau menggunakan tanda plus. Nah, selanjutnya pajak persen. Pajak persen kita menggunakan tabel bantu ya. Patokannya adalah golongan. Jadi nanti teksnya adalah golongan, atau lookup value-nya adalah golongan. Kemudian kita menggunakan, karena tabel pajak di sini menggunakan pola horizontal, maka kita menggunakan rumus HLOOKUP. Dan yang digunakan adalah baris ya, nomor baris. Nah, kemudian pajak rupiah. Untuk pajak rupiah nanti didapat dengan mengalikan total gaji dikali dengan pajak persen. Nah, ya. Kemudian gaji bersih adalah total gaji dikurang pajak rupiah. Oke. Nah, selanjutnya terakhir, nah baru kita ubah nominal uang dengan counting atau menggunakan rupiah ya. Oke. Sekarang kita mulai. Nah, di sini saya tuliskan terlebih dahulu untuk rumusnya ya. Rumusnya nanti mungkin sama saja, ada yang VLOOKUP dan ada yang HLOOKUP. Sama dengan
Ya, ini nama tabel. Kita kasih nama dua tabel ini dulu. Nah, perhatikan ketika kita menambahkan atau memberikan nama tabel, pastikan yang kalian blok adalah tabelnya saja. Jangan sampai lebih daripada itu ya, atau keluar daripada tabel. Nah, jadi di sini tabelnya adalah ini ya. Nah, yang ini. Tabel gaji, tulisan yang di atasnya itu jangan dibuat, karena dia bukan bagian dari tabel. Nah, jadi tabelnya adalah hanya yang ada di sini saja. Nah, begitu pula nanti tabel pajak. Nah, tabel pajak cuma yang ini saja. Di bagian atasnya ini bukan bagian dari tabel. Oke, sekarang kita kasih nama di blok, klik kanan, define name. Nah, di sini saya ganti gaji. Nah, sudah berubah ya nama di sini. Nah, untuk tabel pajak saya beri nama pajak. Nah, sudah ada. Baik, sekarang kita gunakan untuk mengisi gaji pokok dan gaji pokok tunjangan dan transport. Yang pertama sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Lookup value-nya adalah golongan atau tesnya adalah golongan, titik koma. Tadi di sini kita kasih nama gaji, di koma. Nah, sekarang gaji pokok berada di kolom keberapa? 1, 2, 3, atau 4? Nah, ternyata 2 ya. Maka kita tulis 2. Jadi maksudnya di sini kita pengen ngambil data ke berapa? Data di kolom berapa? 2, maka yang ini yang akan kita ambil. Oke, kita tekan enter. Nah, didapat 1.200.000. Oke, sekarang kita ke tunjangan. Rumus yang sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. Lookup value-nya adalah golongan, titik koma. Namanya masih sama, gaji. Nah, tapi di sini kolomnya adalah kolom ketiga. Oke, selanjutnya transport. Sama dengan rumus yang sama, VLOOKUP. Golongan C7. Nah, C7. Nah, jadi koma, gaji untuk nama tabel, jadi koma. Nah, selanjutnya kolom keempat. Oke, sudah ya. Nah, sedangkan total gaji bisa kalian gunakan sama dengan sum, buka kurung, tinggal kalian blok dari gaji pokok sampai transport. Tutup kurung, tekan enter. Nah, ini saya kasih rupiah aja langsung ya. Oke, ke bawah. Ya, sudah selesai untuk total gaji. Sekarang pajak persen sama dengan, nah ini tinggal kita ganti. Oke, saya tambahkan 1 set dulu. Satu baris ya. Nah, di sini berarti kita menggunakan VLOOKUP, dan di sini bukan menggunakan nomor kolom ya, tapi baris. Nah, di sini kita menggunakan VLOOKUP, kemudian dengan tabel yang berbeda, yaitu tabel pajak. Kemudian di sini kita menggunakan baris. Baik, untuk pajak persen kita tuliskan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya sama ya, golongan.
Nah, atau C7, titik koma. Nah, nanti di sini tabelnya ya, yaitu apa tadi? Pajak ya. Nah, di sini saya pengen memperlihatkan bagaimana trik kalau misalnya kita lupa nama tabel. Tapi kita yakin sudah pernah ngisinya misalnya. Nah, maka kita kan tidak bisa ngeblok ini, kemudian ngecek di sini ya. Nah, otomatis nanti akan, karena sudah setengah jalan dari rumus. Nah, di sini untuk nama tabel cukup kalian blok saja. Nanti di sini ada namanya, jika sudah diberi nama. Nah, contoh lain kalau misalnya belum diberi nama, nanti hasilnya seperti ini. Sel sekian sampai sel sekian. Nah, karena sudah diberi nama, maka ketika kita blok, maka yang ditampilkan di sini adalah namanya. Nah, jadi bisa kalian gunakan cara seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Titik koma. Nah, baris ke. Nah, di sini baris kedua. Pajak baris kedua. Titik koma. Tutup kurung, tekan enter. 0,02. Kita tarik ke bawah dulu ya. Oke, di sini ada 0,02. Golongan 1 di sini 2%, di sini tertulis 0,02. Besarannya sama ya, 0,02 dengan 2% itu sama. Atau 2/100, nah itu sama ya. Tapi kalau pengen menambahkan atau misalnya mengubah data dengan format persen, maka bisa kalian blok di bagian 0,02, kemudian pada bagian number, pada grup number kalian ganti formatnya adalah persen. Nah, di sini ada persen seperti ini ya. Ini kita hilangkan saja koma di bawah belakangnya. Nah, jadi nanti itu tertulis 2%, 3% dan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah pajak rupiah. Pajak rupiah tinggal kita kalikan total gaji dengan pajak persen, sama dengan total gaji dikali pajak persen. Nah, tekan enter. Tinggal dari ke bawah. Gaji bersih sama dengan total gaji dikurang pajak rupiah. Nah, tekan enter. Hasilnya tinggal ditarik ke bawah, dapat hasilnya. Baik, silakan dicoba. Nah, ini untuk latihan 9. Ya, ini tadi untuk latihan 9. Nah, selanjutnya sekarang lanjut ke latihan 9. Nah, ini adalah fungsi gabungan. Di dalam fungsi gabungan ini nanti kita akan menggabungkan antara fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP dengan fungsi teks. Nah, di sini adalah fungsinya untuk membantu untuk bisa membaca tabel bantu. Nah, contohnya VLOOKUP, value, left, kode diambil 2 karakter, nama tabel, dan nomor kolom. Nah, silakan dibuka di latihan terakhir, yaitu latihan 10. Nah, perlu kalian perhatikan, di sini kita memiliki kolom kode, di mana tabel pertama, kolom kodenya adalah 13 SM3, 12 KN2, dan seterusnya. Pada tabel kedua, tabel bantu pertama, di sana 11 sampai 14. Tabel ketiga 1, 2, 3. Nah, di sini ada ketidakseragaman antara kode yang ada di tabel utama, tabel bantu pertama, dan tabel bantu kedua. Nah, untuk itu di sini kita menggunakan fungsi gabungan, di mana pada fungsi ini membantu rumus VLOOKUP untuk bisa membaca tabel bantu. Ya, sekarang kita perhatikan. Baik, pada latihan terakhir, pada latihan 10, kita akan membahas mengenai fungsi gabungan. Di halaman 49 silakan dibuka. Nah, fungsi gabungan yang dimaksud di sini adalah, nah, di sini kita akan menggabungkan antara fungsi teks, di antaranya fungsi left, mid, dan right,
digabungkan dengan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, jadi fungsi teks dengan fungsi lookup ya, nanti akan kita gabungkan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan latihan 10. Jadi kita sambil menjelaskan sambil mengerjakan latihan 10 ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi VLOOKUP. Nah, VLOOKUP di sana kita mengisi data pada tabel utama dengan dibantukan tabel bantu ya. Dengan menggunakan tabel bantu. Nah, di sini ada tes ya atau lookup value. Saya tuliskan terlebih dahulu rumusnya sama dengan VLOOKUP tes nama tabel dan nomor kolom. Nah, perhatikan ketika kita menggunakan pada latihan tes di sini adalah golongan. Nah, golongan ketika kita gunakan C7 ya. Nah, ini adalah golongan. Maka dia akan melihat pada golongan yang ada di tabel bantu. Ketika sama, baru dia ambil datanya. Nah, begitu pula pada tabel pajak. Golongan 1 adalah 2%. Nah, maka di sini tertulis 2%. Nah, beda dengan fungsi gabungan. Di sini pada tabel bantu yang pertama, di sana kodenya adalah 11, 12, 13, 14. Sedangkan pada tabel bantu kedua, di sana kodenya adalah 1, 2, 3. Kemudian pada tabel utama kode ternyata adalah kombinasi ya. 13 SM3. Nah, jadi di sini ada kombinasi. Dan 13 SM3 ini tidak terdapat pada kode yang ada di tabel bantu pertama dan tidak terdapat pula di bagian tabel bantu kedua. Nah, maka di sini kita tidak bisa menggunakan rumus VLOOKUP saja. Kita harus menggabungkan dengan fungsi yang lain, yaitu fungsi teks. Sehingga kita bisa mengambil berapa karakter yang tersedia di sini di bagian tabel utama, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan tabel bantu. Ya. Oke. Saya sebutkan terlebih dahulu tugas yang ada di latihan 10. Yang pertama, nama barang dan harga. Di sana menggunakan rumus VLOOKUP. Berarti pakai tabel bantu barang dan harga ya. Rumus VLOOKUP dan left kode diambil 2 karakter dari kiri. Nah, berarti di sini arahannya adalah mengambil 2 karakter dari kiri. Nah, berarti yang kita ambil adalah 13, 12, 11 dan 14 ini ya. Sehingga sama seperti yang ada di sini. Nah, ya. Nah, karena di sini menggunakan fungsi teks, maka hasil 13 ini tidak sama dengan 13 yang ada di sini. Nah, 13 di sini berupa angka, kalau 13 di sini berupa teks. Karena dia berasal dari sebuah teks, ya. Nah, maka harus ada tambahan, nanti ada rumus value. Oke, saya lanjutkan. Yang nomor 2, diskon dengan rumus HLOOKUP dan right kode diambil 1 karakter dari kanan. Nah, dari kanan berarti yang paling belakang 3, 2, 1, 3 berarti nah yang ini ya. Nah, kalau sudah sama nanti baru dia muncul di sini hasilnya. Ya, misalnya diskonnya berapa persen. Kemudian jumlah diskon dengan rumus harga dikali diskon persen. Nah, jumlah diskon sama dengan harga dikali diskon persen. Kemudian nilai bayar sama dengan harga dikali banyak, harga dikurang diskon, dikurang jumlah diskon dikali banyak. Atau di sini banyak dikali dalam kurung harga dikurang jumlah diskon.
Baik, jadi tadi untuk kode di sini tertulis 13 SM3. Nah, kemudian dengan rumus left ya, dengan rumus left sama dengan left kode yang di atas ini kita ambil dua karakter dari kiri, hasilnya 13. Nah, hasilnya adalah 13. Nah, tapi 13 di sini beda dengan 13 yang kita tuliskan. Misalnya 13, dia ke kanan. Kenapa ini ke kiri? Nah, jadi kita di sini harus menggunakan tambahan rumus value sama dengan left value left, kita ambil kode yang di atas, diambil dua karakter ya, sama rumus yang ini juga ya, hanya saja kita tambahkan left value di bagian depannya, tutup kurung. Nah, 13 nya berada di bagian kanan, ini terbaca sebagai angka, sama halnya dengan yang ada di sini. Ini kan berupa angka. Sedangkan 13 ini awalnya memang dia bukan berupa teks, bukan berupa angka, tapi sebuah teks, yaitu 13 SM3, karena ada huruf ya. Nah, kalau sudah ada huruf, maka angka di dalamnya itu sudah tidak lagi berfungsi sebagai angka. Nah, dan juga kalau kita menggunakan fungsi teks, maka di sana bukan lagi berupa sebuah angka, tapi hasilnya adalah sebuah teks. Oke, sekarang kode ini kita letakkan pada bagian tes ya. Nah, jadi nanti tes ini yang kita atur. Nah, tes ini nanti berada di kita tambahkan value ya, sehingga rumusnya berubah menjadi sama dengan VLOOKUP kakurung value kakurung left buka kurung kode titik koma, diambil dua karakter, tutup kurung titik koma, baru kembali lagi nama tabel, kemudian nomor kolom. Nah, yang ini ya. Oke, sekarang kita coba nah, sebelumnya kita kasih nama terlebih dahulu ya tabel bantu yang ada di sini. Untuk yang pertama, klik kanan, define name. Misalnya di sini saya kasih nama barang. Nah, sedangkan yang ini saya kasih nama diskon. Nah, langsung ke bagian nama barang. Di sini sudah kita beri nama. Yang pertama nama barang dan harga, tadi sudah ada ketentuannya, yaitu nama barang dan harga dengan rumus VLOOKUP dan left kode diambil dua karakter dari kiri. Pakai VLOOKUP berarti menggunakan tabel yang berpola vertikal ya. Nanti yang kita minta adalah nomor kolom. Nah, sedangkan left tadi kode yang diminta adalah dua karakter dari kiri, sehingga kita tuliskan sama dengan VLOOKUP buka kurung, nah tambahkan value buka kurung, pakai left ya, left. Nah, kita kembali ke kode. Nah, kode ini diambil dua karakter, tutup kurung dua kali, titik koma. Nah, kemudian nama tabel. Di sini tadi kita sudah beri nama barang ya. Oke, kalau saya blok langsung, nah benar ya, barang. Titik koma,
Nah, pada tabel ini kita diminta untuk mencari nama barang. Nah, sedangkan nama barang berada di kolom kedua. Tutup kurung, tekan enter. Nah, Stapol Matsunaga. Ini 13 berarti, nah benar ya. Stapol Matsunaga. Oke, di sini saya copy, saya pastekan di sini ya. Untuk hasil rumusnya. Nah, ini. Ya, ini rumusnya. Baik, untuk harga sama ya rumusnya. Yang bedanya adalah hanya pada bagian kolom. Bisa kalian tuliskan ulang, bisa juga kalian kopas dari yang ada di sini. Ingat, kalau mau mengcopy rumusnya, maka kalian kopas di bagian formula bar. Di blok pada bagian formula bar, klik kanan copy atau Ctrl C. Nah, jangan langsung klik di sini. Kalian harus keluar terlebih dahulu dari formula bar. Dengan cara, bisa kalian tekan enter atau tekan tab. Karena saya mau ke samping, saya langsung gunakan tombol tab. Paste. Nah, nanti Stapol Matsunaga, tinggal kalian ganti di sini kolom ketiga. Nah, bisa ya. Oke, saya ulangi. Nah, di sini saya akan contohkan penulisannya ya, sama seperti yang di sini. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, value, buka kurung, left, buka kurung, kode, jadi koma diambil 2 karakter, tutup kurung 2 kali, jadi koma. Nah, tadi nama tabelnya adalah barang, jadi koma. Nah, sekarang kita pengen mengambil data harga. Data harga itu berada di kolom ketiga, tutup kurung, tekan enter. Nah, di sini tinggal kalian gunakan rupiah ya. Oke. Nah, ini untuk yang pertama, yaitu menggunakan VLOOKUP. Baik, yang kedua, untuk diskon persen kita menggunakan HLOOKUP. Kalau menggunakan HLOOKUP berarti kita menggunakan tabel bantu yang horizontal. Nah, berarti ini tabel bantunya ya. Ini ya, ingin namanya diskon. Kemudian dan right, kode diambil 1 karakter dari kiri. Nah, dari kode ini kita ambil 1 karakter dari kiri. Ya, sama seperti ini, tapi dia menggunakan left, diambil 2 karakter. Nah, kalau yang ini kita menggunakan right, 1 karakter. Oke, untuk rumusnya. Oke, ini rumusnya sama. Yang membedakan adalah di sini menggunakan HLOOKUP, kemudian di sini menggunakan right, kode diambil cuma 1 karakter dari kanan, nama tabel di sini, nomor baris. Oke, ini ya. Langsung kita ke bagian diskon persen. Sama dengan HLOOKUP, buka kurung, value, buka kurung, right, buka kurung, kode. Nah, kode jadi koma diminta tadi mengambil 1 karakter dari kanan, maka tuliskan 1. Tutup kurung 2 kali, jadi koma, baru nama tabel. Tadi di sini sudah kita kasih nama diskon. Nah, jadi koma, diskon persen. Nah, ini persen berada di bagian baris kedua. Cukup kalian tuliskan 2, tutup kurung, tekan enter. Nah, didapat 1% atau 0,01. Bisa kalian rubah menjadi persen ya. Nah, oke, saya kopas untuk rumusnya, copy, saya pastekan di bagian bawah ini ya. Nah, sama ya. Oke,
Kalau sudah, di sini untuk 3 ini kita tarik aja ke bawah dulu. Nah, sudah dapat hasilnya. Sekarang jumlah diskon. Nah, untuk jumlah diskon sama seperti yang sebelumnya, tinggal kalian kalikan harga dengan diskon persen. Harga dikali diskon, diskon persen. Nah, tarik ke bawah. Kelihatan ya. Nah, kita tarik sampai ke sini. Kemudian nilai bayar sama dengan banyak dikali dalam kurung. Nah, harga dikurang diskon, jumlah diskon. Nah, tutup kurung. Jadi banyak barang yang dibeli itu dikalikan dengan harga yang sudah didiskon. Harga yang sudah didiskon berarti harga sudah dikurangkan dengan jumlah diskon, ya. Nah, diskonnya 1% berarti 2.500, berarti harga sudah dikurangkan dengan diskon berarti 2.250 ya. Nah, baru dikalikan dengan banyak seperti itu. Tekan enter. Nah, didapat 742.500. Kita tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Baik, ini tadi untuk latihan 10. Di sini kita menggunakan fungsi gabungan, ya, antara fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, dan juga fungsi teks. Nah, di sini kita harus menyesuaikan antara kode yang terdapat pada tabel tabel utama dengan yang ada di bagian tabel bantu. Nah, misalnya di sini ada 13 SM3, maka diambil 2 karakter di depannya untuk menyerupai atau menyamakan dengan kode yang ada di bagian tabel bantu. Kemudian mengambil 1 karakter dari belakang, dari kanan. Fungsinya adalah untuk menyesuaikan dengan kode yang ada di tabel bantu pada bagian tabel diskon. Nah, seandainya nanti kita menemukan ada tabel bantu Nah, misalnya tabel bantunya misalnya ada A di sini. A13 SM3. Maka untuk menyesuaikan dengan yang ada di sini, kita harus menggunakan fungsi MIT. Ya, fungsi MIT. Nah, diambil dari kode ini, diambil dari karakter kedua, diambil dua karakter. Nah, dari karakter kedua diambil dua karakter. Oke. Nah, itu tadi untuk ini ya, apa namanya? Jadi apa fungsi dari fungsi gabungan adalah untuk dapat membaca tabel bantu, ya. Untuk dapat membaca tabel bantu, maka kode yang ada di sini kita harus ambil beberapa karakter yang sesuai dengan yang ada di bagian tabel bantu. Nah, biasanya ini kan tergantung siapa yang mengolah tabel, ya, mengolah kode. Misalnya kita sering melihat misalnya di pasar ada orang jualan misalnya ya, ternyata di belakangnya misalnya ada harga 25 ya. 25 garis miring 7 misalnya. Oh, ternyata 25 ini harganya. Seandainya konsumen pengen mendapatkan potongan harga, maka maksimum dia mendapatkan 7.000 untuk potongan harga. Nah, itu bisa dikasihkan kode seperti itu. Nah, ini sama ya. Jadi 7, oh ternyata nanti dia membaca, oh 7 berarti 7.000 atau apa misalnya. Atau misalnya ada kode, misalnya di sini ada O. Oh ternyata itu ori. Ada K misalnya. Oh ternyata KW dan sebagainya. Nah, itu bisa memberikan tanda kan.
Nah, pada bagian Excel ini kode-kode itu nanti akan terbaca. Nah, terbacanya nanti adalah di bagian tabel bantu. Kode itu harus diambil berapa karakter, di karakter keberapa. Nah, itu harus jelas. Jadi, fungsi-fungsi dari fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini tidak akan berfungsi jika kodenya ini berbeda dengan kode yang ada di tabel bantu. Untuk itu perlu adanya fungsi teks digabungkan dengan fungsi teks agar dapat membaca tabel bantu. Baik, itu tadi untuk latihan 10, dan ini latihan 10 adalah latihan terakhir untuk materi kita di Microsoft Excel. Nanti kita akan membahas materi berikutnya, yaitu PowerPoint. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.